Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kuala Timur, yang saya hormati rekan-rekan guru, adik-adik mahasiswa yang sempat hadir pada hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi level 4 ini kami diminta untuk membuat mendesain pembelajaran dengan model yang berinovasi, kemudian ada integrasi TIK-nya dan memanfaatkan PMM, platform merdeka mengajar itu sendiri. Nah, terima kasih untuk itu. Langsung saja Bapak dan Ibu pada praktek baik saya berjudul penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui model discover learning dengan memanfaatkan PMM untuk meningkatkan efektivitas belajar peserta didik pada materi metabolisme. Kebetulan saya guru biologi dan ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran, di semua tingkatan. Dalam pembelajaran, setiap guru itu pasti diperhadapkan dengan berbagai karakteristik yang peserta didik sendiri, baik itu dari gaya belajar, kesiapan belajar, ya minat dan bakat. Namun tidak dipungkiri, bahkan saya sendiri kadang-kadang dan masih dalam pelaksanaannya itu masih sering menggunakan metode ceramah, ya, yang berpusat kepada guru, masih tidak memperhatikan karakteristik peserta didik sendiri, tidak memperhatikan kebutuhan belajar. Akibatnya dalam akhir pembelajaran itu hanya sedikit siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan penguasaan materi itu masih sangat kurang. Metabolisme itu merupakan materi yang bersifat abstrak. Artinya dalam pembelajaran itu siswa menghayal. Kenapa? Karena metabolisme itu sendiri adalah proses-proses biokimia yang terjadi di dalam sel. Ada beberapa istilah penting yang kita perlu pahami bersama sehingga tidak terjadi miskonstruksi. Di sini saya menggunakan model discover ini karena saya ingin membuat pembelajaran itu berpusat kepada murid dan terjadi kolaborasi kerjasama di antara peserta didik itu sendiri. Dan berdasarkan beberapa penelitian itu sudah terbukti melalui model ini. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi ini sudah gemar-gemar diwajibkan, apalagi bagi sekolah-sekolah bahkan yang belum pun ini wajib menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian yang berikut, penggunaan media teknologi. Di sini tujuannya kita ketahui bersama, dengan menggunakan media teknologi maka akan mempermudah penyampaian informasi isi materi dan yang paling penting membuat pembelajaran menjadi nyata seperti itu. Dan yang terakhir PMM ini adalah yang sekarang lagi difasilitasi oleh pemerintah untuk membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas dengan model discover ini, maka saya melakukan persiapan atau pra kegiatan pembelajaran. Di tahap ini saya melakukan asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen kognitif. Apa itu asesmen kognitif? Asesmen ini mendiagnosis atau ingin mencari tahu kemampuan dasar pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang akan kita ajarkan. Nah, hasil dari asesmen kognitif ini kita bisa membagi siswa dalam 3 kelompok. Ada siswa yang atas, yang sedang dan rendah dalam hal pemahaman materi yang kita ajarkan. Nah, dari grup itu kita minta datanya, kita memperoleh 3 gaya belajar nantinya. Ada siswa yang gaya belajarnya visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Yang visual yang lebih paham jika mendengarkan penjelasan guru atau mungkin yang mendengarkan bacaan keras dari temannya. Kalau yang audio yang lebih suka melihat poster, gambar, tayangan, video animasi. Dan ada yang lebih senang dengan kinestetik, itu dengan alat peraga yang bergerak dengan gerakan-gerakan seperti itu. Kalau dipraktikkan pada bagian perangkat ajar itu kalau diklik akan muncul seperti yang di samping. Nah, di samping itu tinggal dimasukkan mata pelajarannya apa, kemudian kelasnya, fasenya sampai A sampai fase F. Kemudian bisa langsung ke jenis mapel mata pelajaran, langsung cari. Nah, nanti
tampilannya akan seperti ini. Ada komik, ada proses struktur sel dan seterusnya. Nah, saya mengambil komik ini. Ini yang saya sudah download. Komik terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan saya juga mengambil video animasi proses respirasi sel pada mitokondria. Nah, ini tujuannya saya untuk memenuhi gaya belajar peserta didik itu sendiri pada saat mereka nanti akan melaksanakan proses pembelajaran. Ini bisa di-download Bapak dan Ibu, bisa dikasih share ke siswa melalui smartphone. Mereka duduk dengan posisi punggung yang tegak, kemudian menarik nafas dari hidung dilepas. Setelah itu mereka diminta untuk mempelajari rasa sensasi apa yang mereka rasakan dari perasaan, pikiran, dan lingkungan. Setelah itu lanjutkan aktivitas. Masuk pada kegiatan inti. Yang pasti kegiatan inti ini dia merujuk pada langkah-langkah pembelajaran discovery itu sendiri. Ya, ada 6 tahapan. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulus. Pada tahapan langkah ini saya memutarkan video. Video itu menayangkan aktivitas manusia. Berbagai aktivitas manusia yang sering mereka lihat. Setelah ini itu perlu mempersiapkan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dalam memahami bagaimana energi itu dibentuk melalui tenaga kerja peserta didik yang dibagikan. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Nah, di sini peserta didik berdiskusi bersama. Nah, di sini itu mereka menggunakan berbagai literatur, literasi atau sumber bacaan atau sumber media belajar. Nah, di sinilah saya menggunakan diferensiasi konten tadi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi proses, kayak tadi perlakuan kita yang berbeda terhadap kesiapan belajar. Kemudian diferensiasi konten itu berbagai jenis media pembelajaran yang kita siapkan berdasarkan gaya belajar. Dan yang terakhir nanti ada diferensiasi produk. Bahkan kita pun kalau sudah terlalu lama duduk belajar itu jenuh atau mungkin sempat terjadi kesalahpahaman pendapat tadi, dengan adanya SBKIM ini kegiatan suasana menjadi mencair lagi, kemudian menjadi lucu-lucuan, tertawa, sehingga pembelajaran bisa dilanjutkan dengan menyenangkan. Yang berikut masuk ke langkah yang kelima, pembuktian. Di pembuktian ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memeriksa kembali dengan cermat, membuktikan hasil kebenaran konsep yang mereka buat melalui presentasi. Akhir dari topik saya melakukan asesmen sumatif dengan menggunakan krisis. Ini yang paling digemari peserta didik. Untuk tujuan dari asesmen sumatif ini untuk mengetahui ketercapaian keseluruhan dari tujuan pembelajaran. Dan terakhir, penutup, yang wajib juga dalam diferensiasi Bapak dan Ibu adalah pemberian atau refleksi. Refleksi itu kita bisa berikan dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk Google Form atau bisa dalam bentuk lisan. Pertanyaan lisan yang diwakili oleh masing-masing kelompok untuk menjawab. Kemudian yang terakhir adalah berdoa, dan terakhir penutup. Hasil dari praktek baik saya ini, yang pertama, peserta didik menjadi lebih aktif karena pembelajaran berpusat pada murid. Tersedianya beragam sumber belajar yang mudah kita akses, khususnya di PMM, sehingga buku bukan lagi satu-satunya sumber belajar sekarang. Kemudian pembelajaran menjadi lebih nyata karena menggunakan media digital. Dan yang terakhir, efektivitas belajar peserta didik menjadi meningkat. Hal ini terlihat dari pencapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih. Yang mungkin ada hal yang mungkin masih agak belum jelas, silakan ditanya. Pengumuman yang saya di sini. Terima kasih. Sekilas saya melihat tadi ada singkat yang digambarkan dari, kalau tidak salah, model pembelajaran discovery. Nah, karena sekarang kan sudah
sesuaikan dengan situasi siswa. Terkadang kita menggunakan model pembelajaran itu, terkadang ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak, karena terus terang kemampuan dari siswa itu berbeda, dan terkadang kita juga mendapatkan siswa yang paling mau dibilang juga berkebutuhan khusus tidak, tapi mungkin agak lambat dalam berpikirnya, kita sebut saja dengan itu. Nah, bagaimana dengan sekarang itu penerapan model-model pembelajaran yang mungkin kadang-kadang bisa juga dalam satu tema kita menggunakan, berkolaborasi menggunakan berbagai macam model pembelajaran, misalnya model pembelajaran PBL atau discovery. Terkadang biar tidak tercantum di LPP itu diskusi ataupun ceramah, sudah akan terlaksana itu secara otomatis karena untuk menggerakkan hati mereka untuk belajar. Tapi terkadang ada juga siswa yang memang agak susah. Jadi bagaimana mungkin triknya? Kan ibu sudah menerapkan model pembelajaran yang praktik baik. Ini mungkin ibu ini berhasil. Nah, bagaimana di kita di sini yang mungkin kalau nanti ibu sudah pemahamannya sudah agak lumayan karena sudah tingkat SMA, tapi kita di sini ini kan masih bawaan dari SD, masih terkontaminasi dengan kondisi-kondisi di SD, jadi masih ada yang belajarnya yang suka bermain. Mungkin ada trik-trik yang bisa ibu sampaikan yang mungkin bisa kita terapkan juga di sini. Karena kalau saya melihat di sini mungkin luar biasa sudah penerapannya tadi sudah bagus di sekolahnya ibu, tapi kalau di kita dengan menghadapi siswa yang berbagai macam karakter ini, dengan ada yang tidak menyepelekan yang lain, tapi susah. Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Pertanyaannya hampir sama dengan saat saya berbagi dan bersosialisasi di SMA Kabila. Itu yang bertanya guru agama, itu anak agama itu siswanya lagi kecelakaan sehingga mempengaruhi kemampuan dia dalam belajar. Dia jadi lambat berpikir seperti itu. Jadi dia bingung bagaimana untuk bisa memberikan perlakuan kepada peserta didik seperti ini. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit untuk izin. Kebetulan kami juga tim pengembang kurikulum ya, revision box di sekolah. Di situ bahwa untuk pendidikan inklusif itu harus di semua sekolah, tidak memandang lagi STB. Jadi sekolah-sekolah umum pun wajib menerima siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian nanti ada yang sedang, ya, dia dikatakan siap oke, tidak juga oke. Ada juga yang low, rendah sekali. Nah, dalam hal pemberian perlakuan otomatis berbeda. Otomatis perlakuan kita berlebih itu pasti pada level yang memiliki kesiapan belajar yang rendah. Tapi yang kita berikan perlakuan khusus itu yang memiliki kesiapan belajar yang rendah. Namun kadang-kadang sebaliknya kita tidak bisa memilih, justru orang yang memiliki keterbatasan itu yang kurang mendapatkan perhatian guru. Seperti itu. Akibatnya mereka tidak merasa terpenuhi kebutuhan untuk merasakan sayang. Mungkin ya, seperti yang kita sudah terima materinya, setiap orang memiliki 5 kebutuhan dasar, antaranya rasa dihargai dan disayang. Mungkin itu ibu yang bisa saya berikan. Intinya pemberian perlakuan akan berbeda pada kelompok kesiapan belajar peserta didik tersebut. Bagaimana melayani anak yang demikian seperti itu. Nah, dan dia tidak akan dimasukkan dalam peserta ANBK. Selama ini kan ada rata-rata kita literasi dan numerasinya kurang. Ada anak yang berkebutuhan khusus sebenarnya sudah masuk di peserta ANBK. Saya kira itu Ibu, ya, terima kasih atas waktunya dan kami sangat mengapresiasi ini, sangat bermanfaat dan mohon maaf jika